Trisa, kamu adalah anak teater. Iya. Teater populer. Dan kamu sudah tampil dulu. Terus kamu beberapa kali main film. Yang saya capture adalah beberapa film horor ya. Ada satu ya film horor. Oh, satu ya? Satu, iya. oke. Tapi itu yang kayaknya resonate ya. Iya. Soalnya film pertama aku sih judulnya Selamat Pagi Malam, itu drama sih. Oke. Iya. Nah, abis itu kamu mengambil S1 Psikologi di Indonesia. Terus kamu pursue your next degree di Inggris, ya, di London Inggris, ya, di London kamu ngambil neuroscience. Iya. Terus kamu juga masih menjalankan kegiatan teater di sana. Iya, sedikit-sedikit. Tampil-tampil gitu ya. Terus saya juga lihat di timeline kamu banyak ngomongin tentang neuroscience. Kalau terus kemarin waktu kami sedang membahas topik dan segala macam, saya gini, Trisa, aktor, terus spesifik in neuroscience. Sotoy banget nih orang. Enggak, itu nggak ada dalam pikiran saya. Enggak ada. Tapi kok ini jauh sekali. Iya. Tell me why. Sebenarnya kalau aku sendiri sebelum aku mulai acting tuh aku udah kuliah dulu kan psikologi. Iya. Jadi setelah waktu itu kuliah psikologi, setelah sebenarnya nggak kepikiran buat akhirnya main film atau segala macem sih. Emang dulu teateran aja dari zaman SMA tuh udah teater. Terus setelah lulus SMA sempat belajar juga di Studi Klub Teater Bandung. Setelah lulus kuliah, setelah pindah ke Jakarta, akhirnya ngambil workshop di teater populer. Setelah itu pun awalnya cuma hobi aja sih, Mas. Nggak berencana, kayaknya gue pengen jadi aktor gitu. Enggak, biasa aja gitu. Kayak emang seneng aja gitu sama aktivitasnya, sama proses kreatifnya. Jadi kalau misalkan orang mungkin ngeliatnya kayak, nggak nyambung nih dua dunia ini gitu kan, antara acting, antara seni peran dan juga neuroscience. Tapi sebenarnya kalau buat aku sih itu make sense karena ya ketika acting kita kan memerankan sebuah karakter, kita harus menyampaikan emosi, kita harus dari tubuh kita, dari cara kita menyampaikan linesnya. Jadi sangat berhubungan sebetulnya antara psikologi ataupun neuroscience dengan dunia seni peran. Sebetulnya sih berhubungan. Cuman memang kalau dilihat panjang sekali tapi ya. Jauh, ya agak jauh sih, nggak langsung gitu kan, Mas. Yeah, nggak langsung, iya. Tapi ya itu berhubungan sih. Kenapa kamu pilih neuroscience for your degree? Karena jadi waktu dulu S1 psikologi, aku nggak tahu ya teman-teman psikologi yang lain kayak apa di universitas yang berbeda-beda. Cuman di kampusku di Universitas Kristen Maranatha, di psikologinya tuh ada 2 semester mata kuliah namanya psikologi faal. Di mana kita belajar tentang sistem syaraf pusat dan bagaimana kaitannya dengan kondisi psikologi seseorang gitu kan. Dari situlah kayaknya aku lebih tertarik sama sisi otaknya daripada sisi menjadi psikolog klinisnya gitu, daripada jadi orang yang menghadapi klien gitu kan. Iya. Tapi waktu itu ketika aku lulus tahun 2008, ketahuan tua. Tahun 2008 belum ada, bahkan sampai sekarang juga kan masih belum ada ya S2 jurusan neuroscience. Jadi waktu itu nggak pengen lanjut S2 psikologi karena nggak pengen jadi psikolog. Akhirnya ya udah nggak ngapa-ngapain ya, kerja random lah gitu, dari mulai acting, kerja ngantor juga segala macam. Tapi baru tahun 2017 kayaknya, karena susah kan ya kalau emang udah minat sama sesuatu gitu kan, dan emang udah suka banget, kayaknya tuh nggak akan bisa hilang gitu aja kan. Ini kayak ibaratnya kayak first love lah. Ya udah lewat tapi nggak akan lupa gitu aja. Nah sama nih juga, that passion untuk belajar soal fungsi otak dan what makes us human tuh masih ada aja. Akhirnya 2017 mulai iseng-iseng daftar S2 kemanapun, Belanda, pokoknya negara-negara yang ada jurusannya lah gitu. Akhirnya keterima lah waktu itu. Puji syukur keterima di 7 universitas gitu. Cuma akhirnya aku milih yang di London ini, di Birkbeck ini, karena programnya tuh sangat lengkap menurut aku dan sesuai dengan minat aku, yaitu Cognitive Neuroscience dan Neuropsychology. Ya gitu sih ceritanya. Sebenarnya akhirnya milih itu karena aku minat aja sama bidangnya, dan itu sesuatu yang menurut aku sangat menarik gitu. Jadi kalau psikologi kan ibaratnya banyak teori dan agak kadang suka terlalu abstrak kan ya teorinya kan, Mas. Nah kalau dari neuroscience itu kita bisa lebih tangible lah gitu kan, kayak misalkan kalau orang merasakan seperti ini, contohnya kalau misalkan depresi gitu, berarti ada aktivitas di otaknya yang berbeda dengan orang yang tidak mengalami depresi. Jadi kayak lebih tangible buat akunya, buat memahaminya tuh lebih gampang gitu. Jadi kesimpulannya setelah dapat gelar belajar di
London tentang neuroscience. Apa kesimpulan kamu tentang neuroscience? Karena memang tidak populer ya di negara kita ya, di Indonesia. Iya betul. Selain nggak populer juga banyak miskonsepsi kan soal neuroscience dan juga banyak kebingungan antara perbedaan neuroscience dan neurologi. Nah apa neurologi? Masih banyak loh mas, beneran. Jadi mungkin buat teman-teman juga gitu ya. Ketawa ya, aneh banget. Jadi kan kalau neuroscience itu adalah ilmu atau bidang keilmuan yang mempelajari untuk memahami dan fokusnya riset, intinya riset mengenai otak. Kalau neurologi itu bidang turunan dari kedokteran gitu kan, jadi harus dokter dulu baru bisa jadi neurolog dan ngambil kuliah neurologi, dan tujuannya adalah merawat pasien gitu kan dengan gangguan sistem syaraf pusat. Itu aja masih banyak yang bingung tuh, belum lagi ada miskonsepsi kayak wah neuroscience berarti lu bisa baca pikiran orang dong gitu, kayak ya nggak gitu dong, kan kita bukan dukun gitu. Jadi itu pertama, jadi makanya kuliah itu tuh maksudnya kalau aku pribadi ketika ngambil kuliah pun udah tahu sih perbedaannya apa, cuman aku mikirnya kayaknya banyak orang masih belum tahu deh, makanya akhirnya aku suka share di Instagram aku kan, di Reels itu tentang neuroscience itu sebenarnya apa sih, dan kayak ya dibikin lebih praktikal dan lebih gampang dicerna lah biar orang-orang juga mungkin minatnya jadi bertambah terhadap neuroscience atau jadi terbuka wawasannya gitu. Jadi kamu mendalami dan mempelajari bagaimana sistem otak bekerja. Iya, struktur dan fungsi otak. Struktur dan fungsi otak itu kan neuroscience. Neuroscience betul. Berarti dan otak kita kan bisa, dia seperti sponge, betul ya? Iya, betul. Jadi bisa di-trigger oleh apapun, positif negatif, dan kemudian menghasilkan sebuah behavior atau perilaku. Dan kemudian itu bisa menjadi sebuah habit seseorang dalam berinteraksi dan juga dalam berkomunikasi. Berarti sebenarnya kalau statement saya atau belief saya, nggak ada yang nggak bisa. Berarti itu benar dong? Benar. Semua bisa gitu maksudnya. Bisa. Jadi kan di neuroscience sendiri kita ada konsep namanya neuroplasticity. Yes. Neuroplasticity itu gampangnya, ini mungkin banyak yang kita bahas, ini akan simplifikasi dari konsep yang agak rumit gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang detail, jadi mohon maaf, jadi jangan bully kami karena ini kita biar ngobrolnya gampang aja. Jadi neuroplasticity itu kayak kemampuan otak untuk mengubah struktur dan fungsinya. Mungkin penjelasan gampang kayak otot kali ya. Otot kan semakin dilatih semakin kuat gitu kan. Otak juga sama, kalau misalkan ibaratnya kayak contohnya pengen belajar public speaking gitu. Awalnya nggak bisa ngomong jadi bisa, itu karena ada proses neuroplasticity itu. Jadi kayak syarafnya si neuron-neuron ini saling membuat hubungan baru gitu, membuat koneksi sinaptik baru, akhirnya memperkuat jaringan yang memang mendukung seseorang untuk bisa public speaking yang lebih baik gitu. Jadi betul, apa aja bisa. Sebenarnya kita punya potensi untuk melakukan itu, tapi apakah levelnya akan sama setiap orang tentu berbeda-beda kan, karena kan ada faktor genetik juga, faktor lingkungan, terus ya masih banyak lah faktor lainnya. Cuman kalau secara umum iya kita bisa melakukan apapun gitu. Jadi kalau misalnya ada orang, oh ini juga nih yang paling gue kesel banget, kayak orang, oh gue tuh tipe orang otak kanan otak kiri. There's no such thing gitu, karena kan ada orang, oh kalau gue tuh anaknya kreatif jadi otak kanan, kalau gue sih otak kiri, gue logika banget. There's no such thing kayak gitu. Memang ada bagian otak tertentu yang lebih fokus pada fungsi tertentu, pada peran tertentu, dan letaknya mungkin ada di salah satu sisi. Tapi kayak contohnya kayak kemampuan berbicara, komunikasi kayak gini, itu kan memang adanya tuh di sebelah kiri, si bagian otak yang yang responsible untuk fungsi itu. Tapi untuk dia bisa berfungsi itu melibatkan jaringan yang kompleks di otak gitu. Otak kita tuh nggak sesimpel itu otak kanan otak kiri doang gitu. Itu sih yang kayak bikin kesel, kayak nggak segampang itu. Jadi kalau kita mau ngelakuin sesuatu, kayak contohnya orang yang mikirnya, oh gue sih orang kreatif, gue nggak bisa mikir logika, kalau nggak gue nggak bisa masuk sains. Kata siapa? Bisa, lo nya aja malas, bisa aja kayak gitu. Jadi dia udah melabel dirinya sendiri dengan pemahaman yang tidak tepat ya. Itu makanya self labeling itu bahaya banget. Makanya kan kalau di psikologi, kalau nggak di psikoterapi itu kan ada salah satunya kita harus self talk kan, kayak positive talk, kayak afirmasi gitu kan. Ya I'm capable of doing this, segala macam. Itu tuh ngaruh gitu sebenarnya. Emang kedengeran kayak agak aneh kan, tapi kan ketika ngomong hal yang positif, how we view ourselves positively, itu akan mempengaruhi bagaimana kita merasa, bagaimana kita melakukan sesuatu gitu. It's a self-worth. Iya, betul. Dan kalau tadi balik lagi ke pertanyaan saya tentang jawaban kamu adalah neuroplasticity, dia ada di mana sih? Di depan prefrontal cortex? Semuanya. Di miliaran syaraf itu semuanya. Di situ. Semuanya. Pokoknya otak kita tuh nggak di amigdala, nggak di mana-mana. Di mana-mana. I mean everywhere else. Everywhere, seluruh part otak kita ya.
Bisa. Contohnya kayak gini deh, kalau misalkan ada orang yang stroke, biasanya kan ada yang salah satu badannya lumpuh, tapi ada juga yang memang dari otaknya tuh emang nggak bisa. Dan otak kan, kalau otak kanan berarti kan mengendalikan tubuh badan kiri. Kebalikannya gitu. Jadi kan ada yang orang setelah stroke, ada yang beneran nggak bisa, jadi sebelah kiri nggak bisa ngapa-ngapain, tapi ada yang akhirnya bisa kan. Itu karena ada proses neuroplasticity itu. Jadi otak kayak kompensasi karena ini ada yang mati nih, ibaratnya kan syarafnya udah mati nih, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Akhirnya mereka si otak mencari jalur lain untuk bisa mengoperasikan si tubuh yang tidak aktif ini atau yang lumpuh ini. Jadi bisa. Dan paling gampangnya kayak gini deh, waktu kita belajar naik sepeda gitu Mas. Dulu kan nggak bisa kan. Belajar berenang jadi mobil, iya. Jadi sebenarnya bisa. Kita punya potensi itu. Jadi, dan ada satu juga miskonsepsi soal kalau kita tuh cuman pakai 10% otak kita. Ya, nah itu. It's a lie juga It's dong. A lie. Iya yang dong. benar gimana? Ya nggak ada. Itu juga datangnya dari mana juga. Kayak masih debatable, tapi yang pasti nggak kayak gitu. Kita tuh memakai potensi otak kita seluruhnya. Jadi otak kita tuh dipakai full. Mau kita tidur kayak mau ngapain, semua tuh selalu aktif gitu kan. Jadi nggak cuma 10% aja yang dipakai gitu. Kalau misalkan narasinya adalah kita baru memakai 10% potensi otak kita. Itu mungkin tepat? Iya, masih bisa diterima lah. Karena kan ada kemampuan yang mungkin belum dilatih, jadinya belum bisa gitu. Tapi kalau kita cuma pakai 10% otak kita doang, ya enggak sih, kita selalu pakai otak kita. Cuman mungkin perbedaannya adalah kekuatan jaringan antar syarafnya, hubungan antar syaraf yang berbeda gitu.